Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga di pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan serta nikmat jaringan Allah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Langsung saja perkenalkan, nama saya Nur Amalia Safitri dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Administrasi Pendidikan kelas 02 bersama rekan saya Nur Sakinah Mawadah, Melati Kasih Kusuma dan Muhammad Al-Furqan Al. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang kami buat dengan judul Model dan Metode Perencanaan Pendidikan. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Profesor Dr. Ismail Tola MPD dan Syamsul Rijal Basri SPD MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan makalah yang kami buat ini. Tak lupa pula saya ingin memberikan banyak terima kasih pula kepada teman-teman yang berkesempatan hadir dan mendengarkan video presentasi kami hari ini. Langsung saja, marilah kita simak video kami kali ini. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi mengenai metode dan model perencanaan pendidikan, ada baiknya kalau kita mengetahui dulu apa itu perencanaan. Nah, perencanaan atau planning adalah fungsi awal dari serangkaian aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sebelum fungsi berikutnya yaitu organizing, actuating, dan controlling, menurut Anderson dalam Safarudin, perencanaan adalah pandangan masa depan dan menciptakan kerangka kerja untuk mengarahkan tindakan seseorang di masa depan. Perencanaan pendidik pada hakikatnya adalah proses pemilihan yang sistematis, analisis yang rasional mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelakunya, dan kapan suatu aktivitas itu akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang efektif dan efisien, sehingga proses pendidikan itu dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, seperti seperangkat kegiatan, adanya proses yang sistematis, dan adanya tujuan. Perencanaan dalam dunia pendidikan, terutama dalam sebuah lembaga pendidikan, memang sangatlah penting, sebab perencanaan tersebut ke depannya akan berperan vital sebagai petunjuk dalam gerak langkah lembaga tersebut. Perencanaan dalam sebuah lembaga pendidikan tentunya tidak boleh melenceng dari tujuan pendidikan itu sendiri, karena tujuan itulah yang nantinya akan menjadi tolak ukur penyusunan sebuah kerangka rencana. Dan agar sebuah perencanaan dalam lembaga pendidikan tersebut tidak melenceng dari tujuan pendidikan itu sendiri, harus digunakan sebuah model dan metode perencanaan yang sesuai dan tepat. Oleh karena itu, dalam makalah ini kami akan membahas tentang metode dan model perencanaan pendidikan. Nah, adapun rumusan masalah yang kami angkat pada presentasi kami kali ini yaitu yang pertama ada pengertian model dan metode perencanaan pendidikan, yang kedua ada macam-macam model perencanaan pendidikan, dan yang ketiga yaitu macam-macam metode perencanaan pendidikan. Model dan metode perencanaan pendidikan.
Model perencanaan dapat diartikan sebagai pola atau contoh atau acuan yang digunakan dalam penyusunan sebuah perencanaan. Sedangkan metode perencanaan diartikan sebagai cara atau langkah atau strategi yang ditempuh dalam penyusunan sebuah perencanaan pendidikan. Yang pertama, model perencanaan komprehensif. Model ini terutama digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu, berfungsi sebagai suatu patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik ke arah tujuan yang lebih luas. Yang kedua, model target setting. Model ini diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi ataupun memperkirakan tingkat perkembangan dalam waktu kurun tertentu. Dalam persiapannya, ada 3 model. Yang pertama, model untuk menganalisis demografis dan proyeksi penduduk. Yang kedua, model untuk memproyeksikan jumlah siswa terdaftar di sekolah. Yang ketiga, model untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu macam-macam model perencanaan pendidikan. Macam-macam model perencanaan pendidikan dibagi atas 2, yaitu model costing dan keefektifan biaya. Model ini sering digunakan untuk menganalisa proyek-proyek dalam kriteria efisien dan efektivitas ekonomis. Dengan model ini dapat diketahui proyek yang paling fleksibel dan memberikan suatu perbandingan yang paling baik di antara proyek-proyek yang menjadi alternatif penanggulangan masalah yang dihadapi. Kedua, yaitu model PPBS. PPBS merupakan suatu proses yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif. Ketiga, yakni macam-macam metode perencanaan pendidikan. Metode perencanaan pendidikan. Metode mean use and analysis. Analisis mengenai alat dan cara tujuan digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria efisien dan efektivitas ekonomi. Kedua, metode input dan output analisis, yakni metode masukan dan keluaran. Metode ini dilakukan dengan mengadakan pengkajian terhadap interrelasi dan independensi sebagai komponen masukan dan keluaran dari satu sistem. Yang ketiga, metode econometric analysis, analisa ekonometrik. Metode ini menggunakan data empirik, teori ekonomi dan statistika dalam mengukur perubahan dalam kaitan dengan ekonomi. Adapun yang keempat, yakni metode cause-effect diagram. Diagram sebab akibat. Metode ini digunakan dalam perencanaan dengan menggunakan sekuen hipotetik untuk memperoleh gambaran tentang masa depan. Kelima, metode Delphi. Menurut Nanang Fatta, metode Delphi bertujuan untuk menentukan sejumlah alternatif program. Metode life cycle analysis, analisis siklus kehidupan. Metode ini digunakan terutama untuk mengalokasikan sumber-sumber dengan memperhatikan siklus kehidupan mengenai produksi, proyeksi, program atau aktivitas. Metode value added analysis, analisa nilai tambah. Metode ini digunakan untuk mengukur keberhasilan peningkatan produksi dan pelayanan. Metode proyeksi. Perencanaan pendidikan dengan menggunakan metode proyeksi inilah yang menghasilkan metode pembicaraan penduduk 5 tahunan, data bahan proyeksi penduduk dan penduduk usia sekolah, proyeksi siswa, proyeksi ruang kelas dan proyeksi kebutuhan guru. Metode pemecahan penduduk usia 5 tahun, tahapan menjadi tahunan menjadi tahunan. Metode ini
diperlukan karena dalam dunia pendidikan proyeksi jenjang usia berbeda dengan disusun oleh BPS Badan Pusat Statistik, dan pada BPS menggunakan interval 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, 10 sampai 14 tahun, dan 15 sampai 19 tahun, 20 sampai 24 tahun, dan seterusnya. Proyeksi penduduk dan penduduk usia sekolah. Proyeksi ini dilakukan BPS dengan menggunakan dua pola, yaitu metode komponen berdasarkan asumsi kecenderungan fertilitas, moralitas, dan perpindahan penduduk antar provinsi. Yang kedua, angka pertumbuhan. Angka pertumbuhan dapat dihitung minimal dengan 2 tahun berurutan. Untuk menghitung angka pertumbuhan, maka diperlukan data penduduk minimal dan tahun. Semakin banyak data penduduk, semakin teliti proyeksi yang dihasilkan. Adapun proyeksi kebutuhan ruang kelas. Dalam perencanaan pendidikan, kebutuhan tambahan ruang kelas baru (PRKB) dan unit sekolah baru atau USB sangat diperlukan, terutama dalam rangka perluasan kesempatan belajar. Metode perhitungan dapat dilakukan dengan pendekatan makro dan mikro. Proyeksi kebutuhan guru. Metode ini dapat menghitung kebutuhan guru pada tiap jenjang pendidikan. Kebutuhan guru SD ada 5 jenis, yaitu kepala sekolah, guru kelas, guru penjas, guru agama, dan guru bimbingan perubahan.